Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 16 Mei 2024. Kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita patut bersyukur. Dan dalam ungkapan syukur itu pula kita diingatkan untuk memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Matius 8 ayat 11 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Yesus datang untuk semua bangsa di dunia. Kasih-Nya mengalir bagi seluruh ciptaan tanpa membeda-bedakan. Bagi yang percaya atau siapa saja yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Iman atau percaya itu tampak melalui sikap atau cara hidup, perkataan, kepedulian, dan perbuatan. Jadi orang beriman itu tidak selalu terlihat melalui ritus agama peribadahan. Sebab ibadah adalah melakukan sesuatu atau bekerja dengan sukacita di dalam pengharapan untuk melayani Tuhan. Artinya segala tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk melayani Tuhan itu adalah ibadah. Demikianlah diberitakan seorang perwira Romawi datang menjumpai Yesus. Dia memohon belas kasih agar berkenan menyembuhkan penyakit anak buahnya. Perwira tersebut bukan orang Yahudi. Dia hanya mendengar berita tentang Yesus dan menjadi percaya. Dia begitu yakin bahwa satu kata dari Yesus mampu menyembuhkan anak buahnya. Bahkan perwira tersebut dengan rendah hati bersedia datang untuk keperluan prajurit atau anak buahnya. Bahkan perwira tersebut sebagai pemimpin menunjukkan rasa kasih, kepedulian kepada anak buah. Sikap perwira atau letnan ini ternyata berkesan bagi Yesus. Dan Yesus pun memujinya, bahkan berkata bahwa dia tidak menjumpai sikap dan iman seperti itu di antara orang Israel. Saudara-saudari, apa yang hendak dikatakan nats ini kepada kita? Yang pertama, bahwa Allah mengasihi semua umat. Berkat-Nya diberikan bagi semua orang. Entah itu dari mana, agama apa, atau suku mana, atau bangsa mana. Yang kedua, bahwa firman Tuhan harus diberitakan bagi semua. Biarlah Roh Kudus yang akan menghidupkan firman itu di dalam hati manusia, sehingga manusia mampu untuk memahaminya. Dan yang ketiga, setiap orang percaya hendaklah menggarami dan menerangi sekelilingnya. Bahkan Paulus mengatakan orang percaya adalah surat Kristus. Artinya, mari memperkenalkan Allah kepada semua orang melalui sikap, kesetiaan, keramahan, kepedulian, rendah hati, kerukunan, dan menghormati sesama. Yang kemudian imanmu tampak atau kelihatan melalui perbuatanmu. Amin. Ya Allah Bapa, kami percaya kuasa Roh-Mu akan menggerakkan segenap umat manusia untuk percaya kepada Yesus, untuk datang kepada kerajaan Allah. Dan itu nyata. Dan kami percaya melalui umat-Mu juga akan Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran itu. Sehingga melalui sikap kami, kesetiaan, keramahan, dan perbuatan kami, maka akan banyak jiwa yang datang kepada Kristus dan sembah sujud kepada Kristus. Maka pakailah setiap umat-Mu untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Hari ini melalui pekerjaan dan aktivitas kami, biarlah itu menjadi inspirasi yang baik bagi sekeliling kami. Dan biarlah setiap orang pada akhirnya memuji dan menyembah Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.